Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Brutarigan dengan NIM CN0EN021023 dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menghitung pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak penghasilan ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Bagian yang pertama, perhitungan pajak penghasilan selama 1 tahun. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam 1 tahun. Sebelum menghitung pajak, perlu diketahui terlebih dahulu jumlah penghasilan bersih selama 1 tahun. Besaran penghasilan bukan hanya gaji atau honor saja, namun termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Semua penghasilan yang diterima oleh pegawai dalam setiap tahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak. Selesai menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan adalah mengetahui besaran PKP atau penghasilan kena pajak diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Baik, selanjutnya yang keempat, perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPh yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Sedangkan yang keempat, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Selanjutnya, contoh soal perhitungan pajak penghasilan. Gunawan merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Gunawan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah nilai 100 juta. Gunawan membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Gunawan. Yang pertama, hitung penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. 100 juta dikurang 2 juta. Hasilnya 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP. PTKP pribadi ditambah istri ditambah anak 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 hasilnya 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP. PKP
penghasilan bersih dikurang PTKP. 98 juta dikurang 63 juta, jumlahnya 35 juta. Hitung PKP. PKP dikali persentase PPh karena PKP Gunawan kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5%. Dari PKP-nya, 35 juta dikali 5%, totalnya 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Gunawan selama setahun adalah 1.750.000. Selanjutnya, kesalahan dalam perhitungan pajak. Yang pertama, lupa memasukkan biaya jabatan. Yang kedua, tidak menghitung sesuai ketentuan. Yang ketiga, salah memilih penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, norma perhitungan. Definisi. Norma perhitungan penghasilan neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh. Secara umum, standar penghasilan bersih (NPPN) adalah standar yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan bersih selama 1 tahun pajak, berdasarkan Pasal 25 atau 29 PPh terutang. Tujuan penggunaan NPPN adalah untuk mempermudah perhitungan dalam mencari laba bersih. Selanjutnya, norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas: yang pertama, norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam melakukan usahanya atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus. Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15. A. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. B. Perusahaan asuransi luar negeri. C. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. D. Perusahaan dagang asing. E. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Syarat wajib pajak untuk norma perhitungan. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah: yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih penyelenggara pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Selanjutnya, cara menghitung norma perhitungan penghasilan neto. Contoh soal. Yang pertama, Bapak Doni merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besaran penghasilan netonya? Jika norma perhitungan penghasilan neto Pak Doni 50%, maka dapat dihitung. Yang pertama, penghasilan neto 500 juta dikali 50%, penghasilan netonya berjumlah 250 juta. Soal yang kedua, Hendra yang telah menggeluti pekerjaan sebagai agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Adapun akumulasi peredaran bruto milik Hendra di tahun 2018 adalah sebesar 400 juta. Bila Hendra menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, hitunglah berapa besarnya penghasilan neto milik Hendra dan PPh pasal 21 terutang bila status Hendra K0. Selanjutnya, penyelesaian berdasarkan ilustrasi di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu tarif perhitungan penghasilan neto untuk pekerjaan agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Berdasarkan lampiran peraturan 17
tanggal 17/2016 dikatakan bahwa tarif yang berlaku untuk Hendra adalah 50%. Dengan demikian, perhitungan penghasilan netonya dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto 50% dikali 400 juta, hasilnya 200 juta. Penghasilan tidak kena pajak K0 58.500.000. Penghasilan kena pajak 200 juta dikurang 58.500.000, jumlahnya 141.500.000. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 91.500.000, hasilnya 13.725.000. Total PPh 21 terutang berjumlah 16.225.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih.